Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke channel MikoCraft. Hari ini kita akan belajar untuk membuat The Essential Oil Bag. Tapi sebelum itu, beri dukungan terhadap channel ini dengan cara klik tombol subscribe sekarang. Untuk memulai tutorial ini, teman-teman bisa mengunduh pola tas secara gratis melalui link download yang ada di kolom deskripsi. Teman-teman dapat mencetak file tersebut pada kertas A4 dengan skala printer 100% untuk mendapatkan ukuran hasil yang sama dengan tutorial ini. Sekarang, mari kita mulai tutorial kita hari ini. Setelah mendapatkan file pola, teman-teman dapat menyalin pola A pada kain outer, pelapis, inner, juga busa angin dengan jumlah seperti ini. Untuk kain outer, di sini saya mengganti bagian bawah tas dengan kain lain yang berwarna hitam. Untuk pola B, teman-teman bisa mengukur langsung ke kain dan mengguntingnya untuk mendapatkan bagian dengan bentuk dan jumlah sebagai berikut. Khusus kain outer, di sini saya mengaplikasikan kain pelapis yang disetrika ke kain outer. Fungsinya adalah untuk membuat tas lebih kuat dan kokoh. Pola C dan bahan lainnya adalah sebagai berikut. Untuk pola D, ada total 11 bagian. Dan pada tutorial ini, saya membedakan warna kain untuk mempermudah pemahaman kita dalam mengeksekusi tas ini. Keseluruhan pola dan material lainnya untuk proyek ini adalah sebagai berikut. Ambil kain D6, lalu buat ukuran seperti di layar. Kemudian, ambil satu sisi velcro, lalu pasang pada kotak yang telah kita buat. Kunci posisinya dengan jarum pentul, lalu jahit. Berikutnya, pasang sisi velcro yang lain pada kain B inner dengan ukuran seperti di layar. Untuk satu velcro yang ada pada ujung kain B, kita akan memasangnya setelah menyatukan kedua ujung kain ini. Velcro kita telah siap. Ambil seluruh pola D, kemudian lipat dua. Pastikan posisi velcro ada di dalam. Kemudian jahit satu sisinya.
Berikutnya, kita akan membalik semua kain D. Pada kain D6 atau kain yang paling panjang, buat garis-garis jahitan pada sisi tanpa velcro. Buat garis tersebut dengan ukuran seperti di layar. Pada kain D yang lain, buat garis serupa dengan jarak kedua ujungnya adalah 5 cm dan antar kotak yang kecil sebesar 3,5 cm. Dengan bantuan penggaris seperti di layar, masukkan setiap potong busa angin pada kain D yang sesuai. Jika terdapat busa yang berlebih, potong busa tersebut dengan jarak 1,5 cm lebih pendek dari ujung kain. Setelah itu, lipat ke dalam semua ujung kain sebesar 1 cm. Kemudian, jahit. Bagian ini telah selesai. Untuk mempermudah dan menghasilkan sekat yang lebih kuat, simak dan ikuti dengan baik langkah-langkah berikut. Garis hijau adalah jahitan penuh dari atas sampai bawah. Garis putih adalah jahitan pendek, hanya sedikit jahitan pada bagian atas dan bagian bawah.
Hasilnya adalah seperti ini. Berikutnya, kita akan memasang bingkai partisi. Caranya dengan menjahit ujung kain D6 yang memiliki velcro dengan jarak paling pendek. Mulailah menjahit pada salah satu sudut partisi, dan bagian yang tertempel velcro berada di luar. Selanjutnya, jahit satu persatu setiap ujung kain D pada bingkai partisi. Hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Sebelum menjahit resleting, pastikan kepala resleting sudah terpasang. Kemudian, jahit dua kain C kepada resleting dengan bagian bagus saling berhadapan. Setelah itu, berikan jahitan tindas. Lakukan hal yang sama pada ujung resleting lainnya, dengan cara sedikit memutar kain C outer dan inner. Setelah siap, tekuk kain C dan berikan cekris penanda tengah. Lakukan hal yang sama pada ujung lainnya. Lalu, pertemukan dua potongan cekris tersebut untuk mendapatkan dua titik tengah yang baru. Lakukan hal yang sama untuk mendapatkan 4 titik tengah pada kain outer. Berikutnya, tempelkan resleting pada kain outer tepat pada 4 titik tengah yang telah kita buat. Untuk resleting yang menyentuh bagian sudut kain outer, kita akan memberikan cekris pada area tersebut. Berikan guntingan cekris kurang lebih setengah sentimeter. Kemudian, jepit semuanya dengan klip. Selanjutnya, kita dapat menjahit seluruh sisi kain ini.
Kemudian, kita akan menumpuk kain C-inner dengan bagian bagus saling berhadapan. Kunci seluruh sisinya dengan klip. Sisakan bagian yang tidak dijahit untuk lubang balikan sebesar kurang lebih 10 cm. Dan sebelum dijahit, geser seluruh kepala resleting ke area yang tidak terjahit ini. Bagian atas tas kita hampir siap, dan kita akan menutup lubang balikan tersebut dengan jarum pentul. Berikutnya, kita dapat membuat jahitan tindas sekaligus untuk menutup kembali lubang balikan. Bagian atas tas kita telah siap. Berikutnya, kita akan memasang handle jinjing pada bagian ini. Di sini, saya memakai kulit sintesis dengan tebal 2 mm. Selain ini, teman-teman bisa menggunakan pita webbing atau lipatan kain yang sama dengan kain outer. Bagian ini telah siap. Ambil kain B-inner yang telah dipasang velcro dan buat 4 penanda titik tengah dengan panduan utamanya adalah titik sambungan kain ini. Selanjutnya, pertemukan keempat titik tengah tersebut dengan titik tengah bagian atas tas. Lalu, kunci posisinya dengan klip. Berikutnya, kita akan menjahit seluruh sisinya. Setelah siap, ambil kain B outer, lalu jahit kedua ujungnya. Selanjutnya, satukan kain outer ini dengan bagian sebelumnya, dengan posisi bagus saling berhadapan. Kunci dengan klip, lalu jahit. Berikutnya, rapikan bagian bawah kain dengan klip. Ratakan seluruh sisinya, lalu kita akan menjahit tindas pada bagian ujung atas dekat dengan resleting.
Setelah selesai, jahit juga bagian bawah kain untuk mempermudah proses berikutnya. Bagian ini telah siap. Berikan 4 penanda titik tengah pada kain A outer bagian bawah. Lalu, tempelkan pada bagian kain B atau dinding tas. Untuk kain B yang menempel pada sudut kain A, kita akan memberikan guntingan cekris sebesar 5-8 mm. Kunci seluruh sisinya dengan klip, lalu jahit. Setelah terjahit, kita akan melipat ke dalam seluruh bagian tas, lalu menempelkan kain terakhir, yaitu kain A inner, dengan posisi sejajar dengan kain A outer. Setelah mengunci seluruh posisinya dengan klip, kita akan menjahit sisinya dan menyisakan area yang tidak terjahit sebesar kurang lebih 14 cm. Setelah terjahit, rapikan seluruh sisinya, juga berikan guntingan zigzag pada bagian sudut, agar hasilnya lebih rapi ketika sudah dibalik. Balik tas secara perlahan, kemudian rapikan kembali. Untuk lubang bekas balikan tas, kita akan menjahitnya dengan jahitan tangan. Semua tahapan ini telah selesai. Berikutnya, kita akan kembali memasukkan bagian partisi atau skat botolnya. Tas essential oil kita telah selesai. Partisi tas ini bisa dilepas untuk dijadikan sebagai tempat make up, peralatan bayi, tas bekal, dan lain-lain. Demikian tutorial kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke media sosial teman-teman.
Jika ada pertanyaan mengenai pembuatan tas ini, silakan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.